Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya sampai di akhir nanti. Karena apa? Ibadah puasa ini adalah ibadah yang begitu mulia di mata Allah, karena Allah yang akan membalas ibadah puasa kita. Di dalam hadis qudsi dijelaskan as-shaumu li fa'ajzi bihi. Ya, jadi ibadah puasa itu adalah milikku, maka Allah yang akan langsung membalas pahala puasa tersebut. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan petunjuk kepada kita, bimbingan kepada kita, sehingga kita masih istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan sedikit mengutarakan tentang materi, yaitu 5 amalan yang ringan tetapi mendapatkan pahala yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat atau pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yang itu amalan ringan dan mendapatkan pahala yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu membaca basmalah ketika kita melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca basmalah ini seolah-olah adalah hal yang sepele dan sangat ringan untuk kita lakukan, tetapi tidak banyak orang untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Karena apa? Satu, orang yang membaca basmalah dalam kehidupan sehari-harinya, di situ dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Kemudian yang kedua, ketika membaca basmalah dalam aktivitas sehari-harinya juga dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaiton kama yadzubur rassasu 'alan nar." Jadi Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau melakukan aktivitas sesuatu, maka apa kata Rasulullah? Setan akan hancur sama seperti hancurnya timah di atas bara api. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, ya paling tidak kita harus mengingat dan juga mengucap yang namanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amalan ringan yang kedua tetapi mendapatkan pahala yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan amin ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di dalam hadis disebutkan idza qala al-imamu yaqulu bis ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ringan yang ketiga yaitu ketika imam mengucap sami Allahu liman hamidah, maka kita disuruh untuk membaca Rabbana walakal hamd. Ini juga adalah mendapatkan pahala yang begitu besar di mata Allah, bahkan kita juga sama seperti yang nomor 2 diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam hadis juga disebutkan idza qala al-imamu yaqulu sami Allahu liman hamidah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ringan yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Apalagi ini situasinya kita berada di bulan puasa,
seluruh amalan kita ditingkatkan. Kemudian kita pada saat membaca Al-Quran dengan satu hurufnya, maka itu mendapatkan balasan 10 kebaikan dari kita membaca Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu adalah sebagai dustur kita, sebagai pedoman kita. Ketika kita mengamalkan salah satunya adalah dengan membacanya, maka kita akan mendapatkan balasan, begitu banyak balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti terhadap orang tua ini juga banyak orang yang mampu, banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan berbakti kepada orang tua. Terutama dalam konteks kita, kehidupan kita, kalau kita beragama Islam, berbakti terhadap orang tua itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang tua yang masih hidup, kemudian yang kedua itu adalah orang tua yang sudah meninggal. Cara berbakti kepada kedua orang tua kita dengan orang yang hidup, orang tua yang masih hidup, dengan orang tua yang sudah meninggal, itu pun berbeda cara. Yang pertama adalah orang tua yang masih hidup. Salah satunya adalah selalu kita mendoakan kepada kedua orang tua kita dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakiti hati orang tua. Termasuk juga tidak mengatakan kata ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua ini juga dalam konteks dalam kehidupan masyarakat kita begitu banyak cara bagaimana kita membahagiakan orang tua kita. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Tetapi ada yang nomor 4 yang begitu sulit dan banyak orang tidak bisa untuk melakukan. Banyak anak bisa mendoakan orang tua, banyak anak bisa tidak menyakiti orang tua, banyak anak di situ bisa membahagiakan orang tua, apa yang diinginkan dan diminta oleh orang tua dia bisa memberikan. Tetapi yang nomor 4 ini tidak semua anak bisa melakukan. Apa? Yaitu bersabar terhadap orang tua. Ternyata bersabar terhadap orang tua ini adalah juga sifat bagaimana perilaku berbakti kita kepada orang tua. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita banyak anak yang di situ bisa memberikan apa yang diminta oleh orang tua. Tetapi ketika orang tua itu sudah melakukan hal menasihati anak, ternyata anak tersinggung, ternyata di situ anak tidak bisa bersabar terhadap orang tuanya. Maka pemirsa semuanya, itulah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbakti terhadap orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita masih hidup dan ada di sekitar kita. Kemudian cara berbakti terhadap orang tua yang sudah meninggal, yang pertama yaitu tetap selalu mendoakan terhadap orang tua kita dan memintakan ampun atas dosa apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita selama orang tua kita di dunia. Yang kedua yaitu membayar hutang-hutangnya. Ketika orang tua sudah meninggal, dia meninggalkan hutang, maka itu adalah kewajiban anak atau ahli warisnya untuk membayar hutang-hutang tersebut. Termasuk juga wasiatnya, termasuk ketika dia mempunyai hutang, baik itu hutang dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, maka itu segera harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan wasiat yang telah diberikan orang tua terhadap kita semuanya. Jadi ketika orang tua melakukan wasiat, maka wasiat itu harus kita laksanakan atas wasiat orang tua tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin atau meneruskan tali silaturahim orang tua kita yang sudah meninggal. Contoh, orang tua kita sudah meninggal, orang tua dahulu itu baik kepada siapa, maka itu kita teruskan. Jangan sampai kita putus
menjalin silaturahmi yang sudah dibangun oleh orang tua kita. Kemudian yang kelima, yaitu setelah menjalin tali silaturahmi juga adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Orang tua dahulu berbuat baik apa, ya kita teruskan perbuatan baik orang tua itu. Agar apa? Satu, ketika anak itu melakukan kebaikan, pasti orang tua juga akan mendapatkan pahala kebaikan yang diberikan oleh anaknya kepada orang tuanya. Maka salah satu berbakti terhadap orang tua ini adalah hal yang luar biasa. Kata Allah, akan diberikan oleh Allah itu adalah surga. Dan surga berbakti kepada orang tua itu adalah surga yang paling tengah, yaitu fi ausatil jannah. Orang yang berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan surga yang paling tengah. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa sedikit menggugah apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah menjadi perlakuan kita sehari-hari itu menjadi perbaikan demi perbaikan agar kita dalam setiap hari-harinya itu bisa semakin lebih baik. Demikian sahabat pemirsa yang di rumah maupun yang di pondok, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dan itu bisa menjadi pahala yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita perhatikan, walaupun itu amalan kecil, tetapi justru akan memberikan pahala yang besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi fi sabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.